Hi everyone, welcome to Riani's Kitchen. Hari ini kita memasak oseng pedas jagung muda. Nah, ini tuh salah satu masakan yang comfort food banget. Tapi gimana sih bikin supaya dia rendah kalori? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini dia bahan-bahannya, mudah banget dan murah meriah. Pertama kita punya jagung muda, ada sekitar 5 bonggol kita pakai, terus kita potong jadi seperti ini. Kita punya telur puyuh untuk tambahan proteinnya, terus kemudian ada jagung, kira-kira setengah batang aja cukup. Dan ini buat osengnya nanti kita punya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Nah, untuk cabenya kalau nggak mau pedas bisa di skip. Terus ini ada gula jawa pengganti sama ada saus tiram. Untuk caranya gimana? Kita simak setelah ini. Kita mau preparing bahannya. Pertama kita mau potong-potong serong dulu untuk cabai merah besar kayak seperti ini. Terus nanti untuk cabai rawitnya juga kita potong-potong serong. Terus kita siapkan aja. Kalau misalnya kita nggak mau yang pedas banget, tinggal kita kurangin aja cabai rawitnya, atau nggak pakai sama sekali juga it's okay. Oke, kalau udah semuanya kita potong cabai merah besar, cabai rawit kita sisihkan dulu. Terus kemudian kita mau potong iris tipis-tipis ya untuk bawang merah, bawang putih nanti akan kita tumis. Boleh juga kalau misalnya mau dicincang kasar juga boleh, tapi biasanya sih kalau oseng cukup iris tipis-tipis aja. Nah, ini dia bahan-bahannya, semuanya udah kita siapin. Nah, masaknya tuh tinggal cemplung-cemplung aja kalau semua bahannya udah disiapin kayak gini. Oke, kita mau masak langsung ya setelah ini. Jadi pertama kita siapkan dulu pan untuk masak, pan anti lengket. Terus kita kasih sedikit aja untuk minyaknya. Dia cuma buat mancing harum dari si bawang merah dan bawang putih itu keluar. Nah, ini kita udah selesai ya menumis bawang merah, ada bawang putih juga. Tadi kita pakai sedikit aja minyak dan hasilnya memang wangi. Dan kalau udah wangi dan layu kayak gini, kita masukkan sedikit air karena kita mau menumis cabai. Jadi kalau cabai itu kalau misalnya kita tumis tanpa minyak sama sekali itu biasanya baunya lumayan menyengat. Jadi sebelum masukkan cabai kalian bisa masukkan sedikit air. Terus karena ini agak lumayan butuh waktu untuk matang, kita masukkan duluan juga ada wortel. Terus kita aduk sampai rata dulu. Terus selanjutnya kita mau seasoning, ada garam, terus kemudian tadi ada lada, terus kemudian ada juga pengganti kecap manis dan juga ada saus tiram. Kita seasoning di awal. Oke, kalau bahan-bahan dan bumbu untuk seasoning udah dimasukkan semua, tinggal kita aduk sampai rata. Setelah itu baru kita mau masukkan jagung muda yang udah kita potong-potong seperti ini. Nah, ini tinggal diaduk aja. Terus kita mau pastikan wortel dan juga jagung muda ini matang dengan cara nanti kita mau tutup. Jadi supaya bumbunya meresap dan juga si jagung muda sama wortelnya itu bisa mateng karena dapet uap air kalau ditutup ya.
Oke, kita lihat dulu. Ini kita mau pastikan bumbunya udah meresap, tapi juga untuk airnya juga sudah mulai menyusut. Kita aduk rata dulu, kita lihat. Dan nanti kalau misalnya udah berubah warna, agak sedikit kecoklatan, terus kita juga memastikan si jagung manisnya itu mateng. Karena lumayan keras ya, untuk jagung manis ini butuh waktu beberapa menit juga untuk mateng. Nanti kalau misalnya sudah coklat seperti ini, tinggal kita masukkan proteinnya. Kita pilih tadi proteinnya ada telur puyuh ya, sekitar ada 10 butir telur puyuh. Kita masak bareng sama jagung manis. Kita tutup lagi dan setelah beberapa menit kita lihat apakah udah matang si jagung manisnya. Ini kita mau pastikan juga airnya udah menyusut, dan kita juga bisa melihat warnanya tuh udah mulai berubah ya bunda semua. Warnanya udah agak kecoklatan, artinya tuh bumbu-bumbunya tuh udah mulai meresap ke wortel, jagung manis, dan juga si telur puyuh. Nah, ini udah matang semua. Untuk bahan-bahannya kita bisa tes untuk kematangan, tingkat kematangannya jangan terlalu lembek, tapi juga kalau bisa masih ada tekstur crunchy dari si jagung ini. Kalau udah sesuai, udah koreksi rasa juga, kita tinggal sajikan di piring seperti ini. Ini tuh enak banget untuk dimakan pakai nasi merah. Terus kalau masih mau tambahin timun atau sayuran hijau lainnya, itu bisa banget. Atau tambahin juga air fryer tempe atau tahu, itu juga enak banget. Nah, kita cicipin ya. Di sini rasanya tuh ada pedesnya, gurihnya, ada juga sedikit manisnya karena kita juga tambahin kecap. Kalau misalnya nggak suka oseng yang ada hint rasa manisnya, teman-teman tuh bisa langsung skip aja penggunaan kecap ya. Jadi semua ini tergantung selera juga, tapi intinya di sini kalau oseng itu biasanya emang pakai bumbu-bumbu rempahnya Indonesia, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Biasanya ada tambahan lengkuas atau tambahan aromatik lainnya, kayak misalnya kalau ada yang suka pakai daun jeruk boleh juga, atau misalnya pakai daun salam juga bisa. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak udah menyimak Riani's Kitchen. Jangan lupa di subscribe dan see you, bye-bye. Terima kasih, dadah.